Apakah kamu tahu bahwa seorang wanita berusia 68 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena kakinya tiba-tiba kram hebat saat tidur? Suaminya panik, karena sebelumnya istrinya tampak sehat-sehat saja, bahkan masih sempat berjalan-jalan sore. Tapi malam itu, ia terbangun dengan rasa sakit luar biasa di betisnya, sampai tidak bisa bergerak. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan cuma karena usia, tapi juga makanan yang dikonsumsi setiap hari tanpa ia sadari. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap makanan. Ada beberapa jenis makanan yang diam-diam bisa memicu kesemutan, bahkan kram kaki yang menyakitkan di malam hari. Lebih parahnya lagi, banyak orang tidak sadar bahwa makanan yang tampak biasa saja bisa memperburuk kondisi saraf dan peredaran darah mereka. Kalau kamu sering kesemutan, atau merasa kaki seperti ditusuk-tusuk saat malam, bisa jadi penyebabnya bukan cuma faktor usia, tapi dari isi piring kamu sendiri. Di video ini, kita akan membahas 6 makanan yang bisa memicu kesemutan dan kram kaki pada lansia. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, saya akan bagikan juga tips praktis untuk mengurangi risiko kram dan kesemutan secara alami di rumah. Apa itu kesemutan kram kaki? Mengapa sering terjadi pada lansia? Kesemutan dan kram kaki sering dianggap sebagai hal sepele. Tapi bagi banyak orang lanjut usia, dua hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas harian, bahkan mengganggu kualitas tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, kesemutan dan kram bisa menjadi tanda awal dari gangguan yang lebih serius, terutama jika terjadi secara berulang. Jadi, penting sekali untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam tubuh saat kita mengalami kesemutan atau kram, dan mengapa kondisi ini lebih sering menyerang orang yang sudah berusia lanjut. Kesemutan dalam istilah medis disebut sebagai paresthesia. Ini adalah sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum halus, rasa geli, atau mati rasa yang biasanya terjadi di tangan atau kaki. Sedangkan kram adalah kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa dikendalikan. Biasanya terasa sangat nyeri dan bisa berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Meskipun berbeda, keduanya sering terjadi di area tubuh yang sama, yaitu di kaki, terutama pada malam hari ketika tubuh sedang beristirahat. Kenapa bisa terjadi begitu? Pada lansia, sistem saraf dan peredaran darah mulai mengalami penurunan fungsi secara alami. Saraf-saraf mulai melemah dan pembuluh darah bisa menjadi lebih sempit. Akibatnya, aliran darah tidak lancar ke bagian-bagian tertentu seperti kaki dan tangan. Saat aliran darah tidak optimal, jaringan tubuh kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga muncullah rasa kesemutan atau bahkan kram. Selain faktor usia, ada beberapa penyebab umum lainnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kekurangan mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Mineral-mineral ini berperan besar dalam menjaga fungsi saraf dan kontraksi otot. Jika tubuh kekurangan salah satu dari mereka, maka otot bisa menjadi lebih sensitif dan mudah kram, bahkan ketika sedang tidak melakukan aktivitas berat. Penyebab kedua adalah dehidrasi. Banyak orang tua yang tidak minum cukup air karena tidak merasa haus, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan. Ketika tubuh kekurangan cairan, keseimbangan elektrolit terganggu, dan ini bisa memicu kram otot serta gangguan saraf. Penyebab ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Ketika lansia terlalu banyak duduk atau berbaring, sirkulasi darah di kaki menjadi tidak lancar. Hal ini membuat kaki lebih mudah mengalami kesemutan atau kram, terutama saat posisi tidak berubah dalam waktu lama. Namun, ada satu penyebab yang sering terlupakan, padahal sangat memengaruhi kondisi saraf dan otot. Makanan. Ya, apa yang kita makan sehari-hari bisa memperburuk atau bahkan memicu munculnya kesemutan dan kram. Beberapa jenis makanan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit, meningkatkan kadar gula darah secara berlebihan, atau menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Jika dikonsumsi terus-menerus, makanan ini bisa merusak fungsi saraf secara perlahan, tanpa kita sadari. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi lansia untuk memperhatikan pola makan sehari-hari. Karena tubuh kita di usia 60 tahun ke atas tidak lagi sekuat saat muda. Saraf dan pembuluh darah lebih rentan terhadap gangguan, dan makanan yang tidak sehat bisa mempercepat kerusakan sistem tersebut. Kesemutan dan kram mungkin terlihat sebagai masalah ringan, tetapi jika terjadi terus-menerus, bisa menjadi gejala dari kondisi serius seperti diabetes, gangguan saraf perifer, atau bahkan sumbatan pembuluh darah. Jadi jangan anggap remeh. Mulailah dengan langkah sederhana. Kenali makanan yang bisa memperburuk kondisi ini. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. 6 jenis makanan yang ternyata bisa memicu kesemutan dan kram kaki, terutama pada lansia.
Beberapa di antaranya mungkin tidak Anda sangka sebelumnya, karena terlihat biasa saja di meja makan. Jadi, pastikan untuk terus menyimak video ini sampai akhir. Makanan tinggi gula, manis di lidah, berbahaya untuk saraf. Banyak orang menyukai rasa manis. Apalagi setelah usia lanjut, seringkali makanan manis menjadi pelipur lara atau teman minum teh sore hari. Namun, tahukah Anda bahwa makanan tinggi gula bisa menjadi penyebab utama kesemutan dan kram kaki yang sering terjadi tanpa disadari? Gula dalam jumlah kecil memang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Tapi ketika dikonsumsi secara berlebihan, terutama dalam bentuk gula tambahan, seperti pada kue, minuman manis, permen, dan makanan olahan, gula dapat menjadi racun perlahan bagi sistem saraf dan pembuluh darah. Saat seseorang mengonsumsi terlalu banyak gula, kadar gula darah dalam tubuh akan melonjak tajam. Untuk menyeimbangkannya, tubuh harus bekerja ekstra keras, terutama pankreas yang menghasilkan insulin. Jika ini terjadi terus-menerus, tubuh bisa mengalami resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik. Akhirnya, kadar gula darah tetap tinggi dalam waktu lama. Gula darah yang tinggi secara kronis inilah yang secara perlahan merusak pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke saraf. Ketika saraf tidak mendapatkan cukup nutrisi dan oksigen, ia menjadi rusak dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Disinilah mulai muncul gejala seperti kesemutan, mati rasa, sensasi terbakar, atau bahkan nyeri menusuk di kaki dan tangan. Kondisi ini dikenal sebagai neuropati diabetik. Tapi perlu diingat, Anda tidak harus menjadi penderita diabetes dulu untuk mengalami kerusakan saraf akibat gula. Sering mengonsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang, bahkan tanpa diagnosis diabetes, bisa tetap menyebabkan kerusakan saraf ringan hingga sedang. Dan yang paling sering terkena adalah ujung-ujung tubuh seperti jari kaki dan telapak kaki, tempat paling umum munculnya kesemutan. Selain itu, gula juga menyebabkan peradangan sistemik dalam tubuh. Saat peradangan terjadi, saraf-saraf menjadi lebih sensitif dan mudah teriritasi. Jadi, bukan hanya merusak pembuluh darah, tetapi juga langsung mengganggu fungsi saraf itu sendiri. Contoh makanan yang sering mengandung gula tinggi antara lain roti tawar putih dan kue bolu, minuman kemasan, teh manis, dan kopi susu, permen dan coklat manis, makanan cepat saji dengan saus manis, biskuit dan makanan ringan yang terasa manis. Yang mengejutkan, kadang makanan ini dikira aman karena tidak terasa terlalu manis. Padahal, kandungan gulanya bisa sangat tinggi. Bahkan ada makanan asin seperti sosis, saus sambal botolan, dan makanan beku yang diam-diam mengandung gula tambahan dalam jumlah besar. Bagi lansia, ini menjadi lebih berbahaya karena metabolisme tubuh sudah melambat. Artinya, tubuh tidak mampu lagi memproses gula seefisien saat muda. Gula yang menumpuk di dalam darah akan lebih mudah merusak jaringan tubuh, terutama jaringan saraf. Jadi, apa solusinya? Bukan berarti Anda harus menghindari semua makanan manis. Yang perlu dilakukan adalah mengurangi konsumsi gula tambahan dan memilih makanan manis alami, seperti buah segar dalam jumlah wajar. Gunakan pemanis alami seperti madu murni atau gula kelapa secukupnya jika memang ingin menambah rasa manis. Perhatikan label gizi pada makanan kemasan. Hindari makanan dengan komposisi glukosa, fruktosa, sirup jagung tinggi fruktosa, atau gula pasir sebagai bahan utama. Dan yang paling penting, jangan biasakan minum teh atau kopi yang terlalu manis setiap hari. Itu kebiasaan kecil yang dampaknya besar. Kesemutan dan kram kaki memang bisa terjadi karena berbagai faktor, tapi makanan tinggi gula adalah salah satu penyebab utama yang paling sering diabaikan. Mulailah dari meja makan Anda. Gantilah kudapan manis dengan buah, kurangi minuman manis, dan perbanyak air putih. Dengan begitu, Anda membantu tubuh menjaga kesehatan saraf dan mencegah kram yang sering datang tiba-tiba di malam hari. Makanan asin, lezat di lidah, tapi bisa ganggu saraf dan otot. Makanan asin memang menggoda. Rasanya gurih, bikin nafsu makan meningkat, dan sering jadi favorit di banyak meja makan, terutama di kalangan lansia yang mulai mengalami penurunan kemampuan pengecap rasa. Tapi tahukah Anda, di balik rasa gurih itu, tersembunyi bahaya yang bisa membuat kaki kesemutan, bahkan kram hebat di malam hari. Makanan asin berarti makanan yang mengandung tinggi garam, atau dalam istilah medis disebut sebagai sodium. Garam memang penting bagi tubuh, karena membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Tapi jika dikonsumsi berlebihan,
garam justru bisa menjadi musuh besar, terutama bagi orang berusia di atas 60 tahun. Bagaimana garam bisa menyebabkan kesemutan dan kram? Pertama-tama, konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ketika garam masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tinggi, tekanan darah meningkat karena tubuh menahan lebih banyak cairan untuk melarutkan kelebihan garam tersebut. Tekanan darah tinggi ini membuat pembuluh darah, terutama yang kecil dan halus di bagian kaki dan tangan, menjadi tegang dan menyempit. Akibatnya, aliran darah menjadi tidak lancar. Saraf dan otot membutuhkan pasokan darah yang lancar agar bisa berfungsi dengan baik. Jika darah tidak mengalir dengan optimal, saraf bisa kekurangan oksigen dan nutrisi, yang akhirnya menimbulkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, dan bahkan rasa seperti terbakar di kaki. Kedua, garam juga memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, seperti kalium dan magnesium. Elektrolit ini sangat penting untuk menjaga kestabilan kontraksi otot. Jika keseimbangannya terganggu, misalnya karena terlalu banyak sodium dari garam, maka otot menjadi lebih mudah kram. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang mengalami kram kaki di malam hari setelah makan makanan asin, seperti keripik, mie instan, atau lauk pauk yang dibumbui garam berlebih. Ketiga, makanan asin juga seringkali datang dalam bentuk makanan olahan dan kemasan, seperti makanan beku, sosis, kornet, mie instan, atau snack ringan. Makanan-makanan ini bukan hanya tinggi garam, tapi juga rendah nutrisi. Artinya, tubuh hanya menerima beban tanpa asupan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi saraf dan otot. Kombinasi ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat. Contoh makanan tinggi garam yang sebaiknya dibatasi antara lain: mie instan dan bumbu penyedap, ikan asin, dendeng, atau abon, makanan kalengan, sarden, kornet, sup kalengan, snack asin seperti keripik, kerupuk, atau makanan ringan kemasan, keju olahan dan saus botolan, kecap asin, saus tiram, mayones. Yang sering jadi masalah adalah, kita tidak sadar sedang mengonsumsi garam dalam jumlah tinggi. Misalnya, satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari 1.500 mg sodium. Itu sudah lebih dari separuh batas harian yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu tidak lebih dari 2.000 mg sodium per hari. Apalagi jika makanan asin dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Tubuh yang sedang beristirahat justru kesulitan memproses kelebihan garam, dan ini bisa memicu kontraksi otot yang tidak normal, yang kita rasakan sebagai kram. Bahkan bisa muncul sensasi seperti kaki tertekan, kesemutan, atau berdenyut saat malam. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Mulailah dengan mengurangi penggunaan garam saat memasak. Gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan daun salam untuk menambah rasa. Pilih makanan segar daripada makanan olahan. Hindari kebiasaan menambahkan kecap atau sambal botolan terlalu banyak ke dalam makanan. Dan yang terpenting, perbanyak konsumsi air putih untuk membantu tubuh membuang kelebihan garam. Ingat, lidah bisa dibiasakan. Jika sekarang Anda terbiasa dengan rasa asin yang kuat, cobalah perlahan-lahan menguranginya setiap minggu. Dalam waktu 2-3 minggu saja, Anda akan mulai terbiasa dengan rasa makanan yang lebih ringan, tapi jauh lebih sehat untuk saraf dan pembuluh darah Anda. Kesemutan dan kram mungkin terasa sepele. Tapi jika sering terjadi, bisa jadi itu adalah sinyal tubuh bahwa aliran darah dan fungsi saraf sedang terganggu. Mengurangi makanan asin adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegahnya. Jaga kaki Anda tetap nyaman, dan tubuh Anda tetap sehat. 4. Gorengan lemak trans. Renyah di mulut, tapi bisa merusak saraf kaki. Siapa yang bisa menolak kelezatan gorengan? Tempe mendoan hangat, bakwan renyah, atau tahu isi yang gurih. Semuanya sangat menggoda apalagi dinikmati bersama teh manis di sore hari. Namun di balik kelezatan itu, gorengan menyimpan bahaya tersembunyi, terutama bagi Anda yang sering mengalami kesemutan dan kram di kaki. Gorengan identik dengan lemak trans, yaitu jenis lemak yang terbentuk saat minyak dipanaskan berulang kali pada suhu tinggi. Di banyak tempat, gorengan digoreng menggunakan minyak yang sama berkali-kali untuk menghemat biaya. Sayangnya, proses ini membuat minyak berubah menjadi lemak trans, lemak yang paling berbahaya bagi tubuh manusia. Lemak trans dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Ia meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, menurunkan kolesterol baik, HDL, dan menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh. Salah satu akibat paling langsung dari peradangan ini adalah terganggunya fungsi saraf, terutama saraf perifer yang ada di kaki dan tangan.
Ketika seseorang mengonsumsi lemak trans secara rutin, pembuluh darah di seluruh tubuh mulai kehilangan elastisitasnya. Aliran darah melambat, terutama ke area yang paling jauh dari jantung seperti jari kaki dan tangan. Akibatnya, saraf di area ini mulai mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Inilah yang memicu kesemutan, rasa kebas, hingga kram yang sering datang malam hari. Lemak trans juga menyebabkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Plak ini menghambat aliran darah dan menyebabkan kondisi seperti neuropati perifer, yaitu gangguan sistem saraf tepi yang sangat umum terjadi pada lansia. Gejalanya antara lain kesemutan, rasa terbakar, dan rasa seperti ditusuk-tusuk di kaki. Yang lebih mengkhawatirkan, konsumsi lemak trans juga bisa memicu resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak saraf dan memperparah keluhan kesemutan serta kram. Contoh makanan yang mengandung lemak trans tinggi, antara lain gorengan, tempe, tahu, pisang, cireng, DLL, donat dan kue-kue basah dari pasar, margarin dan shortening, yang digunakan dalam roti, puff pastry, makanan cepat saji, fried chicken, kentang goreng, makanan beku siap saji, nugget, sosis, kentang beku, krimer kental manis dan susu bubuk instan. Banyak lansia merasa bahwa makanan ini tidak berbahaya karena sudah dimakan sejak muda. Padahal, tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap efek buruk lemak jahat. Dulu mungkin Anda bisa makan 2 potong gorengan tanpa masalah, tapi sekarang, tubuh Anda butuh waktu lebih lama untuk memproses lemak tersebut. Akibatnya, efek negatifnya jauh lebih terasa, terutama dalam bentuk nyeri otot, kesemutan, dan kram malam hari. Solusi terbaik adalah mengurangi konsumsi gorengan dan makanan berlemak trans secara bertahap. Tidak perlu langsung berhenti total, tapi mulailah mengganti gorengan dengan camilan sehat seperti ubi rebus, pisang kukus, atau kacang rebus. Bila ingin menggoreng sendiri di rumah, usahakan gunakan minyak baru dan hindari penggunaan ulang minyak lebih dari 2 kali. Anda juga bisa mulai beralih ke metode memasak yang lebih sehat seperti mengukus, merebus, menumis dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, memanggang, roasting. Jika Anda masih ingin menikmati cita rasa gurih seperti pada gorengan, gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan lada yang memberi rasa tanpa lemak berbahaya. Ingat, menjaga kaki tetap bebas dari kram dan kesemutan bukan hanya soal olahraga dan obat, tapi juga soal apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari. Dengan menghindari makanan tinggi lemak trans, Anda sedang melindungi sistem saraf dan pembuluh darah Anda agar tetap sehat di usia lanjut. Jadi, mulai sekarang, sebelum mengambil gorengan lagi, pikirkan baik-baik, apakah kenikmatan 5 menit itu sebanding dengan rasa kram yang menyiksa di tengah malam? 5. Makanan tinggi purin, pemicu asam urat yang menyerang saraf dan sendi. Banyak orang berpikir bahwa kesemutan atau kram kaki hanyalah akibat dari kelelahan atau kurang minum air. Tapi bagi sebagian besar lansia, ada satu penyebab yang sering tidak disadari namun sangat umum terjadi, asam urat tinggi. Dan salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi makanan tinggi purin. Purin adalah senyawa alami yang ditemukan dalam banyak jenis makanan, terutama makanan yang tinggi protein hewani. Saat purin dipecah di dalam tubuh, ia menghasilkan asam urat. Dalam jumlah kecil, asam urat tidak berbahaya dan akan dibuang melalui urin. Namun, jika produksinya berlebihan atau ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, yang sering terjadi pada lansia, maka asam urat akan menumpuk di dalam tubuh. Penumpukan ini menyebabkan kristal asam urat terbentuk, terutama di area sendi dan jaringan sekitarnya. Hasilnya, terjadilah nyeri sendi, kesemutan, dan kram, terutama di malam hari. Kristal asam urat ini bisa mengiritasi saraf di sekitarnya dan menyebabkan sensasi tidak nyaman seperti rasa ditusuk-tusuk, kebas, atau nyeri tajam mendadak. Beberapa lansia sering mengeluhkan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang ibu jari kaki, tumit, atau betis di malam hari. Banyak yang mengira ini hanya kram biasa atau masuk angin. Padahal bisa jadi ini adalah gejala awal serangan asam urat. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa makin parah dan menyebabkan kerusakan sendi permanen serta gangguan saraf. Makanan tinggi purin yang sebaiknya dibatasi atau dihindari antara lain jeroan seperti hati, ginjal, babat, usus, daging merah, sapi, kambing, dalam jumlah besar, seafood seperti udang, cumi, kerang, dan sarden, ikan berlemak tinggi seperti tongkol, makarel,
dan salmon. Kacang-kacangan kering dalam jumlah besar, kacang tanah, kacang merah, produk kalengan dan ekstrak daging. Yang sering jadi masalah adalah makanan ini sering dianggap makanan bergizi karena tinggi protein. Betul, protein memang penting, tapi untuk lansia, keseimbangan lebih penting dari sekadar tinggi nutrisi. Terlalu banyak protein hewani, khususnya dari sumber tinggi purin, justru bisa merusak sistem metabolisme tubuh yang sudah melambat. Selain kesemutan dan kram, asam urat tinggi juga bisa menyebabkan sendi membengkak, terasa panas, dan sulit digerakkan. Jika menyerang bagian kaki, maka kaki akan menjadi lebih kaku dan nyeri saat berjalan. Ini tentu mengganggu aktivitas harian, dan bahkan bisa menurunkan kualitas tidur karena nyeri yang muncul malam hari. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Langkah pertama adalah dengan mengatur pola makan. Batasi konsumsi daging merah dan seafood. Jika ingin makan protein hewani, pilih yang lebih rendah purin seperti telur, ayam tanpa kulit, dan ikan yang dimasak kukus atau panggang, bukan digoreng. Perbanyak konsumsi sayuran segar, buah-buahan rendah purin, seperti apel, pir, dan pepaya, serta minum banyak air putih untuk membantu ginjal membuang kelebihan asam urat. Langkah kedua adalah dengan menghindari minuman manis dan beralkohol, karena keduanya bisa meningkatkan produksi asam urat dan memperlambat proses pembuangannya. Soft drink dan minuman energi juga sebaiknya dijauhi. Langkah ketiga, jika Anda sudah memiliki riwayat asam urat, rutinlah melakukan pemeriksaan kadar asam urat dan diskusikan dengan dokter tentang pola makan yang tepat. Mengonsumsi obat tanpa memperhatikan makanan hanya akan menyelesaikan masalah untuk sementara. Ingat, kesemutan dan kram tidak selalu datang dari otot saja, tapi bisa jadi berasal dari ketidakseimbangan metabolisme tubuh akibat pola makan. Dan makanan tinggi purin adalah salah satu penyebab paling sering pada lansia. Dengan sedikit disiplin dalam memilih makanan, Anda bisa menghindari rasa nyeri, kesemutan, dan gangguan saraf lainnya yang sering muncul di usia lanjut. Jangan biarkan apa yang Anda makan hari ini menjadi penyebab Anda sulit tidur karena kram kaki di malam hari. 6. Minuman berkafein. Segar di kepala, tapi bisa memicu kram dan kesemutan. Bagi banyak orang, hari belum lengkap tanpa secangkir kopi atau teh. Rasanya nikmat, bisa menghangatkan tubuh, dan memberi efek segar di pagi hari. Bahkan bagi sebagian lansia, minum teh atau kopi menjadi rutinitas wajib setiap pagi atau sore. Tapi apakah Anda tahu bahwa kafein yang terkandung dalam minuman ini bisa menjadi salah satu penyebab kesemutan dan kram kaki, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan? Kafein adalah zat stimulan yang memengaruhi sistem saraf pusat. Dalam jumlah wajar, kafein bisa membantu meningkatkan fokus dan energi. Namun, pada lansia, metabolisme tubuh melambat, sehingga efek kafein bisa bertahan lebih lama dan berdampak lebih kuat dibandingkan saat usia masih muda. Salah satu efek kafein adalah sifatnya yang diuretik, artinya, kafein membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Akibatnya, tubuh bisa kehilangan cairan lebih cepat dari biasanya. Bagi lansia yang memang rentan mengalami dehidrasi, ini bisa menjadi masalah besar. Ketika tubuh kekurangan cairan, keseimbangan elektrolit seperti magnesium, kalium, dan kalsium terganggu, dan ini adalah mineral penting yang menjaga fungsi otot dan saraf. Ketidakseimbangan elektrolit inilah yang membuat otot lebih mudah mengalami kram, terutama saat malam hari. Saraf pun menjadi lebih sensitif dan rentan mengalami kesemutan atau mati rasa, terutama di kaki yang jarang bergerak saat tidur. Selain itu, konsumsi kafein berlebih juga bisa mempersempit pembuluh darah. Saat pembuluh darah menyempit, aliran darah menuju kaki dan tangan jadi terhambat. Ini bisa menyebabkan jaringan tubuh, termasuk saraf, kekurangan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, muncullah gejala parestesia atau kesemutan yang dirasakan seperti geli, tertusuk jarum, atau bahkan rasa terbakar ringan di kaki. Minuman berkafein yang umum dikonsumsi dan perlu diwaspadai antara lain: kopi hitam pekat, apalagi yang diminum lebih dari 2 gelas per hari; teh kental, terutama teh hitam atau teh tubruk; minuman energi, soda atau minuman ringan berkarbonasi, yang selain mengandung kafein, juga tinggi gula dan bahan kimia lain yang bisa memperburuk kesehatan saraf. Yang sering terjadi adalah lansia tidak menyadari jumlah total kafein yang dikonsumsi dalam sehari. Misalnya, pagi minum kopi, siang minum teh manis, sore minum kopi susu, lalu malam sebelum tidur minum teh hangat lagi. Jika dihitung, ini bisa melebihi batas aman konsumsi kafein harian, yang direkomendasikan tidak lebih dari 200-300 mg per hari untuk lansia. Sebagai perbandingan,
1 cangkir kopi hitam 95-150 mg kafein. 1 cangkir teh hitam 40-70 mg. 1 kaleng soda 30-50 mg. Minuman energi 80-200 mg atau lebih. Lalu, bagaimana solusinya? Bukan berarti Anda harus berhenti total minum kopi atau teh. Kuncinya adalah mengontrol jumlah dan waktu konsumsi. Batasi kopi maksimal 1 cangkir per hari, dan pilih kopi yang tidak terlalu pekat. Hindari minuman berkafein setelah jam 5 sore, karena selain bisa mengganggu tidur, juga meningkatkan risiko kram malam hari. Anda juga bisa memilih alternatif minuman sehat seperti teh herbal tanpa kafein, misalnya teh jahe, teh chamomile, atau teh daun kelor, air lemon hangat, air putih hangat dengan madu, susu hangat rendah lemak, yang sekaligus membantu mencukupi kebutuhan kalsium. Selain itu, perhatikan juga tanda-tanda tubuh Anda. Jika setelah minum kopi atau teh, Anda merasa sering kencing, jantung berdebar, atau kaki terasa pegal dan kram saat malam, bisa jadi tubuh Anda sudah memberikan sinyal bahwa konsumsi kafein sudah berlebihan. Minuman yang terasa menyegarkan di mulut, belum tentu menyegarkan bagi sistem saraf Anda. Apalagi bagi lansia, di mana tubuh sudah lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Dengan sedikit mengurangi kafein dan memperbanyak cairan sehat, Anda bisa mengurangi risiko kesemutan, menjaga fungsi otot, dan tidur lebih nyenyak tanpa gangguan kram kaki. 7. Makanan ultraproses alkohol. Nyaman disiapkan, tapi bisa mengganggu saraf dan otot. Di usia lanjut, banyak orang mulai mencari makanan yang praktis, mudah disiapkan, dan bisa disimpan lama. Tidak heran jika makanan instan, makanan kalengan, makanan beku, dan camilan kemasan menjadi pilihan sehari-hari. Tapi tahukah Anda? Makanan-makanan ini termasuk dalam kategori makanan ultraproses, dan jika dikonsumsi terus-menerus, bisa memperburuk kondisi saraf, memperlambat sirkulasi darah, serta memicu kesemutan dan kram kaki secara diam-diam. Makanan ultraproses adalah makanan yang sudah diproses dengan banyak bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, perasa buatan, pemanis buatan, dan lemak jenuh. Tujuannya agar makanan bertahan lama, terlihat menarik, dan rasanya tetap enak meski sudah lama disimpan. Tapi semua kenyamanan ini datang dengan harga yang sangat mahal bagi kesehatan, terutama bagi sistem saraf lansia. Salah satu efek paling nyata dari makanan ultraproses adalah peradangan sistemik di dalam tubuh. Bahan-bahan kimia dan lemak jenuh yang ada dalam makanan ini memicu peradangan kecil di seluruh tubuh, termasuk di sekitar saraf. Saat saraf mengalami peradangan, ia menjadi lebih sensitif dan mudah terganggu. Hasilnya adalah sensasi kesemutan, nyeri menusuk, atau bahkan rasa terbakar ringan yang sering muncul di malam hari. Selain itu, makanan ultraproses juga tinggi sodium, garam, gula, dan lemak trans, 3 musuh besar bagi pembuluh darah dan saraf. Kombinasi ini mempersempit pembuluh darah, memperlambat aliran darah, dan merusak jaringan saraf dalam jangka panjang. Apalagi jika dikonsumsi secara rutin setiap hari, efeknya bisa makin terasa seiring bertambahnya usia. Contoh makanan ultraproses yang umum dikonsumsi: mie instan dan bumbu instan, nugget, sosis, bakso instan, makanan beku siap saji, frozen food, roti tawar putih, cake, dan biskuit kemasan, minuman sachet, kopi 3 in 1, susu instan, camilan ringan seperti keripik, ciki, wafer, dan snack kemasan, makanan kalengan, sarden, sup kalengan, daging kornet. Semua makanan ini memang menggoda, praktis, enak, dan bisa langsung dimakan atau disiapkan dalam 5 menit. Tapi bagi tubuh lansia, semua bahan kimia tambahan ini justru menjadi racun halus yang mengacaukan sistem saraf, memperparah tekanan darah, dan menyebabkan otot mudah kaku serta kejang. Bagaimana dengan alkohol? Meskipun tidak semua lansia mengonsumsi alkohol, penting untuk diketahui bahwa alkohol adalah salah satu penyebab utama kerusakan saraf, atau yang disebut dengan neuropati alkoholik. Alkohol mengganggu penyerapan vitamin B1, B6, dan B12, vitamin yang sangat penting bagi kesehatan saraf. Jika dikonsumsi berlebihan, alkohol bisa mempercepat kerusakan saraf perifer dan menyebabkan kesemutan kronis, terutama di kaki. Efek alkohol juga mirip dengan makanan ultraproses, memperlambat aliran darah, merusak sistem saraf, dan menyebabkan otot tidak bisa berkontraksi dengan normal, yang kemudian kita rasakan sebagai kram atau nyeri otot. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, kurangi konsumsi makanan kemasan dan instan secara bertahap. Tidak harus berhenti total,
Tapi usahakan hanya sebagai opsi darurat, bukan konsumsi harian. Mulailah mengganti makanan ultraproses dengan makanan alami seperti nasi dengan sayur segar dan lauk kukus, telur rebus, ikan kukus, atau ayam panggang, ubi rebus, kentang kukus, atau jagung manis, buah-buahan segar sebagai camilan. Kedua, biasakan membaca label kemasan. Perhatikan kandungan sodium, gula, dan bahan tambahan lainnya. Jika dalam satu kemasan kecil sudah mengandung lebih dari 20% kebutuhan harian natrium atau lemak, sebaiknya hindari. Ketiga, cukupi kebutuhan vitamin B dari makanan seperti telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jika perlu, bisa konsultasi ke dokter mengenai suplemen vitamin B kompleks untuk menjaga saraf tetap sehat. Dan keempat, perbanyak air putih. Banyak orang tua lebih sering minum teh manis atau kopi kemasan daripada air putih. Padahal, air putih adalah kunci detoksifikasi alami tubuh yang bisa membantu membuang sisa racun dari makanan olahan. Ingat, kesemutan dan kram bukan hanya akibat posisi tidur yang salah. Bisa jadi itu adalah peringatan dari tubuh bahwa makanan yang kita konsumsi terlalu sering mengiritasi sistem saraf. Dengan menghindari makanan ultraproses dan alkohol, Anda sudah selangkah lebih dekat untuk menjaga kaki tetap ringan, bebas nyeri, dan nyaman di usia senja. Setelah kita membahas satu persatu makanan yang bisa memicu kesemutan dan kram kaki, sekarang mari kita simpulkan kembali apa yang bisa kita pelajari hari ini. Kesemutan dan kram kaki bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, apalagi bagi orang lanjut usia. Gangguan ini bisa menjadi tanda awal dari kerusakan saraf, sirkulasi darah yang tidak lancar, hingga gangguan metabolisme seperti asam urat atau bahkan diabetes. Dan yang mengejutkan, semua ini bisa dipicu hanya dari kebiasaan makan sehari-hari. Tadi kita sudah bahas 6 jenis makanan dan minuman yang secara diam-diam bisa memperburuk kondisi saraf dan otot, yaitu makanan tinggi gula menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf. Makanan tinggi garam, asin, memicu tekanan darah tinggi dan gangguan elektrolit. Gorengan dan lemak trans mempersempit aliran darah dan merusak saraf. Makanan tinggi purin, penyebab utama asam urat yang bisa menjalar ke saraf kaki. Minuman berkafein berlebih, membuat tubuh kehilangan cairan dan elektrolit. Makanan ultraproses alkohol, penuh bahan kimia yang bisa mengacaukan sistem saraf. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar kaki tetap sehat, bebas kesemutan, dan tidak mudah kram? Berikut beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Tanda centang putih tebal 1. Perbanyak konsumsi air putih. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki dan tangan. Tanda centang putih tebal 2. Kurangi makanan olahan dan pilih makanan segar. Pilihlah makanan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Hindari makanan yang digoreng dengan minyak berulang atau makanan kemasan yang tinggi garam dan gula. Tanda centang putih tebal 3. Konsumsi makanan tinggi vitamin B dan magnesium. Contohnya adalah sayuran hijau, pisang, alpukat, telur, dan biji-bijian. Vitamin B sangat penting untuk menjaga fungsi saraf tetap normal. Tanda centang putih tebal 4. Rutin menggerakkan kaki dan melakukan peregangan ringan, terutama sebelum tidur. Senam kaki ringan bisa membantu mencegah kram malam hari. Tanda centang putih tebal 5. Perhatikan postur tubuh saat duduk atau tidur. Duduk terlalu lama atau tidur dengan posisi kaki tertekuk bisa memperlambat aliran darah ke ujung kaki dan menyebabkan kesemutan. Tanda centang putih tebal 6. Istirahat yang cukup dan hindari stres. Stres juga bisa memicu ketegangan otot dan memperburuk kondisi saraf. Ciptakan suasana tidur yang nyaman dan tenang. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana ini, Anda sudah mengambil tindakan nyata untuk melindungi kesehatan kaki Anda di usia senja. Jangan biarkan makanan-makanan yang tampak biasa saja mengganggu kenyamanan tidur Anda dan mengurangi kualitas hidup di masa tua. Bintang bersinar, ingat, tubuh kita adalah cerminan dari apa yang kita makan. Kalau kita menjaga asupan, tubuh pun akan menjaga kita. Orang dengan tangan terlipat, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Bapak Ibu sering mengalami kesemutan atau kram di malam hari, silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa membantu orang lain juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif berikutnya tentang kesehatan lansia. Pak Upin nantikan juga video kami selanjutnya.
Makanan alami untuk menguatkan saraf mengatasi kesemutan secara alami, hanya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan biarkan kaki melemah di usia tua.